cerdas lah jadi seorang pejabat. Nah, jadi menteri cuma duduk manis, nggak inovatif, nggak kreatif. Jadikan narapidana hanya untuk komoditas dan mengeksploitasi mereka untuk dapat kucuran dari negara, uang negara. Subhanallah, memalukan. Kenapa harus TNI? Karena TNI lah yang bisa melatih mereka. Nah, nanti TNI akan melihat, oh ini preman punya mental tentara nih. Rekrut jadi tentara cadangan. Koreksi kalau salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita viral minggu lalu ada seorang terduga pencuri yang dibakar hidup-hidup oleh massa hingga tewas di tempat kejadian. Nasib naas juga dialami oleh pedagang sosis di Tangerang yang juga dibakar hidup-hidup oleh preman yang kesal lantaran tidak diberi uang oleh pedagang tersebut. Bagaimanapun juga aksi membakar ini tentu menyalahi aturan yang berlaku. Di sisi lain, penjahat kriminal seakan tidak jera meski mereka sudah pernah masuk penjara maupun yang belum pernah masuk penjara. Kenapa bisa demikian? Sudah tepatkah hukum di negara kita hingga seakan tidak membuat takut para penjahat di Indonesia? Dan mengapa banyak masyarakat yang masih meragukan hukum di Indonesia? Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Membahas tentang dunia kriminal. Ya. Tentu banyak faktor-faktor yang harus kita kaji. Banyak faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan lagi. Sangat tidak relevan di tahun 2021, katakan tahun digital atau milenial, menangani kriminal masih seperti zaman penjajahan Belanda, mobil khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harusnya Menkumham revolusioner, visioner, merubah sistem. Setiap menteri berganti, menteri hukum dan HAM berganti, penjara ya seperti itu saja, kualitas penjaganya, sipirnya, dan bola-bola seperti itu saja dari zaman dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Tapi pelaku-pelaku kriminal bertambah. Subhanallah. Bayangkan, satu kamar penjara, boleh checklist nanti. Itu jatahnya hanya sekitar 20 orang, paling maksimal. 20 orang tuh udah desak-desakan. Dipaksa tidur 100 orang. Oke, jangan kaget, di penjara tuh ada yang tidur berdiri. Bagi nggak punya uang dan tidak punya kekuatan. Tidur berdiri. Di penjara ada itu tidur berdiri. Sampai pagi dia berdiri bersandar gitu. Karena untuk satu lantai itu dia harus bayar per bulan 200.000. Tuh minim itu, satu lantai ukuran badannya ukuran sajadah. Makanya mau nggak mau mereka nyewa. Jadi penjara kita itu boleh checklist, dibuat sedemikian rupa bukan untuk merubah karakter si penghuninya, tidak. Tapi membuat ajang bisnis. 24 jam perputaran uang di penjara itu luar biasa. Tidak etis kami sebutkan. Yang jelas perputaran uang di dalam penjara luar biasa, subhanallah. Sama lebih hebat dari luar penjara.
Ada yang dagang ini, ada yang nitip ini, semua sistem. Makanya jangan kaget, sabu-sabu pun ada diperdagangkan dalam penjara. Karena memang demand-nya, konsumennya itu luar biasa. Makanya kenapa sabu-sabu bisa masuk, narkoba tetap bisa beredar di penjara? Ya karena memang peminatnya subhanallah. Makanya para bandar-bandar ini lebih suka menjual sabu itu di dalam penjara. Satu, lebih simpel, menyogok atau menjual untuk 1 orang atau 2 orang saja. Kedua, cepat sekali barang itu habis, laris manis. Ketiga, tidak ada yang mengawasi, karena sudah disuap semua. Wa mata'un ilahin. Ulangin, koreksi kalau salah. Wa mata'un ilahin. Mereka di dalam penjara itu ada batasnya. Ada batas akhir. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, 20 tahun. Yang jelas, wa mata'un ilahin. Semua ada batas akhir dalam dunia ini. Nah, karena kita persempit kajian kita ini adalah tentang bagaimana para kriminal ini yang baru jadi kriminal masuk penjara, jangan sampai keluar dari penjara mereka tadinya nyolong ayam atau mencuri ayam, keluar dari penjara menjadi pencuri motor. Karena punya jaringan lebih kuat di dalam penjara, saling kenal-mengenal. Begitu keluar, dia disambut baik dengan jaringan pencuri motor. Jadilah begal. Yang salah apa? Sistem. Sistem di Indonesia dari sistem ekonomi politik memang sudah rusak. Dalam istilah perwayangan ini goro-goro, ini zaman goro-goro, kacau semua. Subhanallah. Wa mata'un ilahi. Nah, solusinya apa? Kami mempunyai solusi yang solutif. Gini, bagi para pelaku kriminal yang ditahan dari sekitar 1 tahun atau 2 tahun maksimal, yang 2 tahun maksimal, apapun kasusnya, asalkan dia 2 tahun, itu cukup penjara dalam kota. Maksudnya ya. Nih, biar tahu sistemnya nih, biar uangnya jangan dikorup sama oknum-oknum ini. Biar betul-betul tersalurkan uang negara untuk para pembinaan para kriminal tersebut, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan salah jalannya. Mereka ini butuh dibina. Bagi yang dihukum 2 tahun sampai 20 tahun atau seumur hidup, direlokasi ke luar pulau. Seperti Nusa Kambangan, tapi tidak seperti Nusa Kambangan. Seperti Nusa Kambangan, tapi sistem tidak Nusa Kambangan. Jadi tempatkan mereka yang 2 tahun sampai 20 tahun ini dalam satu wilayah pulau. Di situ ada bercocok tanam. Biarkan mereka hidup sebagaimana di masyarakat umum, sesama para kriminal. Itu yang harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan disamakan orang yang baru, yang dapat hukuman 2 tahun disamakan dengan hukuman yang 15 tahun. Salah besar. Itu tidak menyelesaikan masalah. Itu akhirnya terjadi pertukaran informasi, pertukaran seni dalam membuat kriminal. Dan yang harus disadari, definisi kriminal ini yang salah dari awalnya. Kita menganggap saudara-saudara kita yang begal, merampok, mencuri, membunuh adalah orang normal. Itu yang salah. Mereka dalam gangguan jiwa itu. Saudara-saudara kita lagi terganggu jiwanya. Perlakukan mereka seperti orang-orang yang dalam gangguan jiwa. Walaupun ngomongnya normal, berpikir normal, itu satu fase dia normal, tapi di fase lain naluri membunuhnya lebih besar, naluri mencurinya lebih besar, naluri membuat huru-hara lebih besar. Makanya dia dalam gangguan jiwa. Salah kalau diperlakukan beliau-beliau ini seperti orang sehat, orang normal, salah. Makanya penjara sekarang kenapa penuh? Karena orang yang gangguan jiwanya terganggu, diperlakukan, dididik seperti orang normal. Orang yang seperti berbuat kesalahan normal, misalnya kesalahan nggak sengaja nabrak orang di jalan, itu kan kesalahan normal. Nggak ada yang, mereka juga tidak ingin membunuh, tetapi naluri membunuh itu muncul secara spontan, itu dikatakan gangguan jiwa. Makanya harus dipisahkan mereka di luar pulau. Jadi siapa yang mengawasi? Tentara Nasional Indonesia, TNI. Itu solusinya.
Jadi TNI ini dalam pulau itu buat camp sendiri untuk mengawasi para narapidana ini. Narapidana hidup berdampingan dengan TNI. Dilatih fisiknya, di brainwash otaknya. Narapidana teroris masukkan ke dalam ruangan yang ada gambar Pancasila, depan, utara, selatan, barat, timur, digambar Pancasila besar, masukkan mereka, kunci mereka selama sebulan di situ. Maka mereka akan bertarung dengan dirinya sendiri. Begitu cara mendoktrin, bukan dinasehati nggak kena. Akan menyadari, akan memahami. Nah, ketika pemahaman sudah ada, baru keluarkan dari ruangan isolasi itu. Baru dikasih brainwash. Kenapa Pancasila? Apa Pancasila dengan agama? Baru tepat. Tuh kalau narapidana teroris. Nah, makanya TNI di sini perlu. TNI lah yang menjaga pulau itu, satu pulau itu kursus untuk narapidana. Nah, TNI dibuat asramanya sendiri. Dia punya istri juga. Jadi mereka jangan dijauhkan dari keluarganya. Jadi mereka tetap buat supermarket, minimarket, semua kebutuhan narapidana dilengkapin. Kenapa TNI? Karena TNI lah yang bisa melatih mereka. Nah, nanti TNI akan melihat, oh ini preman punya mental tentara nih. Rekrut jadi tentara cadangan. Ketika terjadi yang dia seperti dia Papua, kirim ini para narapidana yang pernah membunuh, membegal, kirim ke sana yang sudah dilatih sama TNI. Jadikan mereka ujung tombak. Katakan kalau kau berhasil memberantas ini organisasi teroris ini atau organisasi pengacau keamanan ini, naik pangkat dan resmi jadi anggota TNI. Itu baru mereka tuh ada perubahan. Jadi keluar dari penjara, fisiknya bagus, otaknya cerdas, normal jiwanya, dan jadi tentara benaran atau tentara cadangan. Itu solusinya. Karena mereka sudah punya naluri membunuh, naluri menghajar, naluri memukul tanpa ada rasa belas kasihan. Itu jiwa-jiwa tentara. Sudah punya mental bagus, tinggal dibina fisiknya, di brainwash otaknya, diarahkan kekuatannya untuk membela negara. Jadi kriminal yang ada di jalanan ini adalah potensi untuk tentara cadangan Republik Indonesia. Makanya sipir-sipir itu diganti semua sama TNI. TNI yang membina narapidana itu, selesai urusan. Jangan di lembaga pemasyarakatan seperti itu digabung kriminal sama kriminal. Mau perubahan apa didapat? Wa mata'un ilahin. Ingat jatah mereka. Mereka ada yang di penjara 3 tahun, 4 tahun, begitu keluar jadi kriminal lagi. Kenapa? Stigma masyarakat mengatakan dia narapidana, mantan narapidana. Sudah pekerjaan susah, di masyarakat sudah nggak diterima. Ini membuat mereka kembali jadi kriminal lagi, bergabung sama kaum kriminal. Tapi coba dengan teori kami tadi. Di satu pulau, tentara yang jaga, tentara juga punya base camp-nya, punya anak istri semua, jadi mereka nggak usah bolak-balik. Di sana ditempatkan, berdampingan. Jadi ini narapidana ini, entah itu teroris, entah itu pembunuhan, entah itu penculikan, perampokan, dijadikan tentara cadangan Republik Indonesia. Oh, beberapa kali kami ulangi. Ingat, jadikan mereka tentara cadangan Republik Indonesia. Jadi kasus seperti Papua, turunkan mereka semua. Bilang sama mereka, ini tunjukkan nyalimu. Kalau kau berhasil membasmi mereka, kau bebas. Oh begitu. Jadi mereka punya tantangan, menyalurkan rasa membunuh kepada musuh negara, bukan kepada rakyat Indonesia. Mereka ini perlu binaan. Nggak bisa kita rubah naluri sok jagoan, nggak bisa kita rubah itu. Naluri ingin membunuh, nggak bisa kita rubah itu. Tapi bisa kita alokasikan, kita arahkan, kita tempatkan mereka pada tempat yang tepat. Itulah fungsinya negara. Wa mata'un ilahin. Ingat, mereka punya batas dalam penjara itu. 4 tahun dibina sama tentara, top. Badannya bisa sispek. Ya, bodinya kuat, otaknya cerdas, siap. Karena preman ini patuh kepada atasan, patuh kepada ketua geng. Sudah terbiasa mereka dididik militer. Tapi militer versi sipil. Cerdaslah jadi seorang pejabat. Nah, jadi menteri cuma duduk manis, nggak inovatif, nggak kreatif. Menteri hukum, menteri HAM yang ada di Indonesia ini tidak kreatif, menjadikan narapidana hanya untuk komoditas dan mengeksploitasi mereka untuk dapat kucuran dari negara, uang negara. Subhanallah, memalukan. Ratusan miliar untuk pembinaan narapidana hilang sia-sia setiap tahun. Subhanallah. Ingat ya pesan kami. Terapkan
Di pulau tertentu dijaga oleh tentara, dilatih oleh tentara. Jadi narapidana yang dihukum 2 tahun cukup dalam kota saja, tahanan kota. Tapi narapidana yang lebih dari 2 tahun sampai seumur hidup di pulau terpencil, di pulau khusus. Jadi keluar dari pulau itu mereka bertarung dengan musuh negara. Kami berharap kajian kita hari ini mampu mencerdaskan bangsa kita, menjernihkan lagi Menkumhamnya agar lebih intelektual. Poinnya di situ. Hanya tentara yang bisa mendidik preman di Republik Indonesia ini. Percaya omongan kami, buktikan. Testis 3 bulan preman dididik sama tentara, pasti jadi tentara cadangan yang top. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallu ala nabi, walhamdulillahirabbil alamin.